Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 9 and in this video we would like to present our topic entitled Critical Sociolinguistic Approaches to Language and Power. Before we begin the presentation, let me introduce the member of our group. There are me, Nursri Wahyuni Nasrum as a moderator, Olivia Putri Amanda, Nurul Asisa, and Fahmi Ahmad Mufaisun. Now let's just begin the first part of our presentation. Okay, here I'm gonna tell you what is critical sociolinguistic. Critical sociolinguistic adalah pendekatan dalam ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana bahasa berperan aktif dalam membentuk, mempertahankan, dan menentang struktur sosial. Berbeda dari pendekatan tradisional yang melihat bahasa sebagai cermin masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa bahasa adalah alat ideologis dan sosial yang bisa digunakan untuk mengatur kekuasaan dan menciptakan ketimpangan. Contoh, di sekolah, siswa yang berbicara dengan logat daerah bisa dianggap tidak sopan atau kurang pintar karena norma bahasa baku yang dominan. Ini menunjukkan bahwa norma bahasa bisa menciptakan stigma sosial dan memperkuat hierarki budaya. Then, studies how language relates to social power. Here, bahasa menunjukkan dan mengatur relasi kekuasaan dalam masyarakat. Contoh, di kantor, seseorang manajer bisa berkata kamu bisa mulai sekarang, sementara staf berkata, apakah saya boleh mulai sekarang, Pak? Perbedaan ini menunjukkan siapa yang punya otoritas dan siapa yang harus menunjukkan kesopanan ekstra. And then language shapes and sustains social inequalities. Bahasa tidak netral. Ia digunakan untuk menyebarkan ideologi dominan dan membuat ketimpangan sosial terlihat wajar. Contoh, iklan kecantikan yang selalu menampilkan kulit putih dan tubuh langsing bisa menyebarkan standar kecantikan yang diskriminatif terhadap kelompok lain. Then, challenges the idea that language merely reflects society. Pendekatan tradisional melihat bahasa sebagai cermin masyarakat. Pendekatan kritis menolak ini dan menegaskan bahwa bahasa membentuk cara kita memahami dunia, menjadi arena perjuangan makna dan identitas, serta dipakai untuk melawan atau memperkuat kekuasaan. Contoh, istilah seperti kesetaraan gender, body positivity, atau hak disabilitas diciptakan oleh aktivis untuk menantang wacana lama yang diskriminatif. Bahasa baru ini membentuk cara pandang masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sekian dari saya, lanjut ke pemateri selanjutnya. Power in language atau kekuasaan dalam bahasa. In this section, we explore how language reflects and reinforces power in society. Critical social linguistics helps us understand not only what people say, but why certain ways of speaking carry more authority than others. Power is reflected in linguistic forms such as honorifics, TV pronouns, and address terms. Bahasa sering mengandung tanda-tanda hierarki sosial melalui penggunaan pronomina dan honorific. Menurut penelitian klasik Brown dan Gilman, penggunaan pronomina te dan ve seperti tu dan vous dalam bahasa Prancis menggambarkan hubungan superior-inferior. Dalam sistem tradisional, pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi memakai bentuk T kepada bawahannya dan menerima bentuk V sebagai tanda hormat dari orang lain. Dalam banyak bahasa modern, perbedaan kekuasaan masih tampak melalui gelar atau sapaan seperti Sir, Madam, atau Your Ladyship. Meskipun masyarakat bergerak menuju kesetaraan, jejak hierarki ini harus tetap hidup dalam bahasa, hanya menjadi lebih halus. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam bahasa tetap bertahan, bahkan ketika tidak tampak secara langsung. Politeness is shaped by three factors: social distance, relative power, and degree of imposition.
Teori kesantunan Brown dan Levinson menjelaskan bahwa orang menyesuaikan cara berbicara berdasarkan seberapa dekat atau jauhnya hubungan sosial, siapa yang memiliki lebih banyak kekuasaan, dan seberapa besar permintaan atau situasi yang dihadapi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa biasanya menggunakan bahasa yang lebih sopan dan tidak langsung saat berbicara kepada dosen, karena dosen memiliki status lebih tinggi dan hubungan tersebut bersifat formal. Ketiga faktor ini mempengaruhi strategi berbahasa yang dipilih seseorang, yang sekali lagi menegaskan bahwa hubungan kekuasaan membentuk pola komunikasi. Critical social linguistics examines the power behind discourse, not just power within interaction. Social linguistik tradisional berfokus pada strategi kesantunan dan norma percakapan. Tetapi social linguistik kritis melangkah lebih jauh. Pendekatan ini menanyakan siapa yang mengontrol norma bahasa, siapa yang diuntungkan dengan penggunaan kata atau istilah tertentu, dan bagaimana bahasa membentuk ketidaksetaraan sosial. Para sarjana kritis berpendapat bahwa bahasa tidak pernah netral. Bahasa dapat menyembunyikan hubungan sosial, memutarbalikkan realitas, dan memproduksi ketidakadilan. Karena itu, memahami kekuasaan dalam bahasa tidak hanya melihat percakapan sehari-hari, tetapi juga struktur historis, sosial, dan politik yang menentukan siapa yang boleh berbicara, bagaimana cara berbicaranya, dan suara siapa yang dianggap sah. Baik, di part ini saya akan menjelaskan tentang Norman Verloc Critical Discourse Analysis atau CDA. Jadi, Verloc melihat bahwa bahasa itu harus dianalisis melalui 3 level. Yang pertama, the text, yaitu pilihan kata dan struktur kalimat. Kedua, discourse practices, yaitu bagaimana teks diproduksi dan diinterpretasi. Ketiga, the socio-political context, yaitu konteks sosial dan kekuasaan yang lebih luas. Nah, ketiga level ini menunjukkan bahwa language is never natural. Kemudian, menurut Verloc, media dan political discourse sering membawa ideologi yang tersembunyi. Melalui pilihan kata tertentu, cara pemberitaan atau framing, kelompok berkuasa bisa mempengaruhi bagaimana cara publik memahami suatu isu. Jadi, CDA membantu kita mengungkap hidden power relations dalam komunikasi dan melihat bagaimana bahasa membentuk cara kita berpikir. Kemudian di part ini, language in media and advertising. Kita melihat bagaimana bahasa bekerja dalam media dan periklanan. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik, bukan hanya dengan menyampaikan informasi, tetapi juga dengan cara mereka memframing sebuah peristiwa. The same event can be interpreted differently depending on the language used. Dalam periklanan, bahasa sering bersifat emosional dan exaggerated untuk mempengaruhi konsumen. Advertisement use metaphors, repetition, and catchy phrases to create desire and attract attention. Nah, salah satu konsep pentingnya adalah intertextuality, yaitu ketika suatu iklan meminjam wacana lain seperti budaya, politik, atau nilai sosial untuk memperkuat pesannya. Nah, strategi-strategi ini menunjukkan bagaimana media dan iklan membentuk realitas sosial dan mempengaruhi cara orang melihat dunia. Propaganda and Power, Nazi Germany Case Study atau Propaganda dan Kekuasaan, studi kasus Nazi Jerman. Nazi propaganda constructed the ideology of Volksgemeinschaft, the national community. Ketika Partai Nazi berkuasa pada tahun 1933, mereka memulai program Gleichschaltung yang berarti menyatukan seluruh aspek kehidupan dalam satu arah. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk ulang seluruh masyarakat Jerman sesuai ideologi Nazi. Kementerian Informasi dan Propaganda yang dipimpin Joseph Goebbels menguasai penuh surat kabar, radio, film, dan komunikasi publik lainnya. Melalui saluran-saluran ini, mereka mempromosikan Volksgemeinschaft, komunitas nasional yang dipersatukan oleh kemurnian ras dan loyalitas total kepada negara. Bahasa menjadi alat penting untuk menciptakan kesan persatuan dan tujuan bersama. The concept of worker was ideologically reshaped to symbolize nationalism and morality. Salah satu manipulasi bahasa yang paling jelas adalah bagaimana Nazi mengubah makna kata pekerja. Mereka mendefinisikan semua orang
Jerman sebagai pekerja, baik pekerja fisik maupun intelektual. Istilah seperti Arbeiter der Stirn atau pekerja otak dan Arbeiter der Faust atau pekerja tangan digunakan untuk menghapus batas kelas dan menggabungkannya dalam satu identitas nasional. Namun pada saat yang sama, orang Yahudi digambarkan sebagai pelaku non-pekerjaan seperti pencuri atau perusak moral. Pekerjaan menjadi simbol moral, rasial, dan politik yang hanya dimiliki oleh orang Jerman. Manipulasi ini membantu mengalihkan konflik kelas dan mengarahkan kebencian kepada kelompok yang ingin dikeluarkan oleh rezim. And last, propaganda techniques included repetition, emotional associations, simplification, and linking work to religion or war. Propaganda Nazi menggunakan beberapa strategi bahasa. Yang pertama, pengulangan. Slogan seperti Arbeit adelt atau kerja memuliakan terus-menerus disiarkan melalui radio, film, dan poster agar terasa alami dan mudah diterima. Kedua, asosiasi emosional. Kata-kata seperti kehormatan, pengorbanan, dan kemuliaan sering dipasangkan dengan kerja dan rakyat Jerman, menciptakan hubungan emosional yang kuat. Yang ketiga, penyederhanaan. Hitler menekankan bahwa propaganda harus berisi sedikit ide, tetapi disampaikan berulang-ulang hingga semua orang memahaminya. Yang keempat, pengaitan kerja dengan agama dan perang. Istilah seperti prajurit kerja, tentara pekerja, atau kesakralan kerja menggabungkan produktivitas nasional dengan kesetiaan militer dan nilai-nilai yang religius. Strategi ini menciptakan apa yang disebut para ahli sebagai pengerasan leksikal, yaitu ketika kata-kata tertentu menjadi sangat bermuatan ideologi hingga langsung memicu respon emosional yang tertentu. So this slide is talked about resistance and language, atau resistensi dan bahasa. Untuk mulai memahami bagaimana bahasa dan kekuasaan saling mempengaruhi, kita perlu memahami apa itu resistance. Secara sederhana, resistance berarti perlawanan terhadap dominasi atau tekanan. Ketika kita bicara resistance dalam konteks bahasa, yang dimaksud adalah bagaimana orang menggunakan bahasa untuk menolak, menyindir, atau bahkan menghindari kekuatan sosial yang mencoba menekan atau mengatur cara mereka berbicara atau bahkan cara mereka berpikir. Dari pemahaman inilah muncul berbagai bentuk perlawanan simbolik yang terjadi lewat bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu opposition to powerful language through humor and satire. Menurut James C. Scott, orang sering melawan bahasa yang terasa mengatur lewat humor. Sekarang kita lihat orang pakai bahasa halus tapi bohong, seperti tidak apa-apa aja tapi butuh waktu, dan netizen langsung membuat parodi seakan-akan semua orang tahu apa maksud dari perkataan tersebut, atau gaya yang terasa formal di situasi santai. Nah, ini akhirnya akan menjadi meme. Humor seperti ini muncul karena kita menolak bahasa yang terdengar berlebihan atau tidak jujur. Poin kedua atau bentuk perlawanan kedua yaitu anti-languages and symbolic resistance by marginalized groups. Menurut M.A.K. Halliday, kelompok yang tidak dominan menciptakan anti-language. Dan sekarang kita bisa lihat contohnya di bahasa Gen Z. Delusion is the solution, he's giving, bestie, ini red flag, atau hal-hal lain. Ini bukan sekedar gaya, tapi mereka membuat ruang sendiri tanpa harus ikut bahasa resmi. Bahkan memakai logat Medan, Jawa, ataupun Makassar di Zoom meeting juga merupakan bentuk resistance karena orang tetap bangga dengan identitas bahasanya. Yang ketiga yaitu language as a site of power struggle. Nah, menurut Voloshinov, bahasa selalu diperebutkan maknanya. Makanya kata halu berubah menjadi lucu, healing jadi liburan murah, dan istilah seperti gaslighting, toxic, red flag dipakai anak muda untuk menolak perilaku yang dulu dianggap biasa saja. Perubahan-perubahan ini menunjukkan kalau masyarakat sekarang aktif untuk menentukan makna sendiri, bukan cuma ikut dengan makna lama. This slide is talked about teori dari Pierre Bourdieu dan symbolic power. Language as a social capital affecting identity and status. Menurut Pierre Bourdieu, bahasa memiliki fungsi sebagai modal sosial. Cara seseorang berbicara, pilihan kata, struktur kalimat, intonasi sering menentukan bagaimana ia dinilai oleh orang lain.
Dalam konteks saat ini, kita melihat bahwa gaya bicara yang dianggap rapi, baku, atau terdidik sering memperoleh penilaian positif. Sementara, gaya bicara yang berbeda dari standar tersebut kerap dipandang kurang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa berperan dalam membentuk identitas sosial dan mempengaruhi status seseorang dalam berbagai ruang, termasuk sekolah, dunia kerja, maupun ruang digital. 2. Habitus shapes language use within social fields. Bourdieu menjelaskan bahwa penggunaan bahasa sangat dipengaruhi oleh habitus, yaitu pola kebiasaan yang terbentuk dari lingkungan sosial tempat seseorang tumbuh. Individu yang dibesarkan di lingkungan yang terbiasa berdiskusi secara terbuka umumnya lebih mudah dalam mengekspresikan pendapatnya, sedangkan mereka yang terbiasa atau dibesarkan dalam ruang komunikasi tertutup cenderung lebih berhati-hati ketika berbicara. Dalam konteks sosial saat ini, kita dapat melihat perbedaan gaya bahasa antara mereka yang berasal dari lingkungan akademik, korporasi, komunitas kreatif, maupun masyarakat daerah tertentu. Habitus membuat setiap kelompok memiliki cara berbahasa yang terasa wajar bagi mereka. Kemudian poin ketiga yaitu symbolic domination through accepted language norms. Konsep penting dari teori Bourdieu adalah symbolic domination, yaitu bentuk kekuasaan halus yang muncul ketika satu gaya bahasa dianggap lebih benar atau lebih bernilai dibanding yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dominasi simbolik terlihat ketika logat daerah dinilai kurang profesional, ketika bahasa baku dianggap lebih superior, atau ketika variasi bahasa tertentu dipandang lebih intelektual dibandingkan bahasa populer atau slang. Standar bahasa ini sering diterima sebagai sesuatu yang alami, tetapi sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang menguntungkan kelompok tertentu dan menempatkan kelompok lain pada posisi subordinat. As a conclusion from our presentation, critical sociolinguistics highlights that language is far more than a communication tool. It is deeply connected to power, ideology, and social structures. Through this course, societies reproduce dominance, reinforce inequalities, and construct identities. By examining media, politics, education, and everyday interactions, critical approaches expose how language shapes social reality and how individuals and groups might resist or challenge these power structures. Ultimately, this perspective emphasizes the need for awareness of ideological forces embedded in language to better understanding and transform society. That's all the presentation from our group. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.